peserta training public speaking yang butuh effort sangat besar. Kalau kita mendapat peserta training public speaking yang cerdas, di mana dia itu kalau mahasiswa ya ikut kegiatan di mahasiswa, ikut banyak kegiatan, anaknya aktif, itu kalau orang-orang ekstrovert yang bisa berbicara, mungkin cara mengajarnya tidak terlalu butuh effort yang berlebih ya, karena bisa kita ajak interaktif. Kita kasih tugas, dia mengerjakan. Kita kasih bicara mendadak, dia mampu. Nah, itu peserta yang ideal dalam artian menyenangkan trainer ya dalam mengajar. Lalu bagaimana ketika mendapatkan peserta training yang satu introvert, tidak memiliki basic, diajak ngomong sulit sekali untuk mengeluarkan kata-kata karena tidak punya kosakata panggung. Bicaranya pelegak, pelegu, terbata-bata, kadang-kadang merasa grogi, atau yang paling parah adalah tidak nyambung ketika diajak berbicara. Nah, ini merupakan sebuah tantangan yang asik di mana sang trainer itu dituntut untuk memiliki kreativitas dan kecerdasan yang ekstra ya. Mengutip satu posisi bahwa tidak ada murid yang goblok, yang ada adalah guru yang tidak kreatif gitu. Nah, saya ingat sebuah pembelajaran bagaimana beberapa peserta kita yang secara pembelajaran itu membutuhkan ekstra pendampingan ya dalam sesi mentoring baik online dan offline. Saya pernah mendampingi seorang klien itu secara offline dan online gabungan ya. Jadi pertama kali ketemu kita bicara secara offline, kemudian lanjut programming pendampingan secara online. Itu membutuhkan waktu sekitar 3 bulan baru kelihatan ada hasilnya, dalam artian dia mulai berani tampil di depan banyak orang, bicara dan mulai percaya diri. 3 bulan teman-teman. Pengalaman saya ketika mengajar kelas offline di Surabaya dalam sesi workshop, beberapa kali kita ketemu itu receipt gratis. Setelah 1 tahun baru tampak hasilnya. Kok lama sekali? Setiap orang memiliki proses pembelajaran yang berbeda-beda. Ada orang-orang dengan jam terbang yang tinggi, ketika ikut kelas dalam 1 hari sudah selesai. Karena apa? Karena dia sudah punya bekal bahwa dia menyempurnakan skill keilmuan yang sudah dia praktikkan sehari-hari. Dia tidak minus itu. Ada orang-orang yang minus, ada fobia, trauma, ada luka batin di masa lalu yang itu perlu dibereskan dulu dengan apakah hipnoterapi, NLP, atau sesi yang lainnya untuk melepaskan traumatik dan emosi-emosi yang lainnya. Dan ketika menghadapi peserta yang butuh effort yang luar biasa, akhirnya apa? Kami sebagai trainer itu menyiapkan pembelajaran yang interaktif yang sesuai dengan peserta. Sebagai contohnya, ketika kita meminta orang-orang yang biasa ngomong, kita minta untuk presentasi tentang pidato public speaking ya. Pidato 17 Agustus misalkan, Hari Kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia itu. Yang udah biasa ngomong, ya mereka oke-oke saja. Berbeda dengan orang-orang yang tidak tahu dia harus ngomong apa. Maka kita siapkan skripnya, kita tuntut, Pak, sekarang sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Kata-katanya 1, 2, 3. Bacanya pelan-pelan, diulangi lagi. Seperti itu. Atau kita tuntun, kita berikan ide, Pak, sekarang kita bisa mencari skripnya baik di internet atau buku-buku atau AI menggunakan Copilot atau ChatGPT. Nah, kalau orang yang gaptek, ya kita kirimkan nomornya. Ini loh Pak ChatGPT. Silakan ketik di sini, dia akan muncul, lalu sesuaikan
latihkan. Itu teman-teman. Jadi tidak ada problem yang serius baik orang yang siap atau tidak siap. Di sini sebagai trainer Anda perlu menyiapkan kreativitas dan kecerdasan di atas rata-rata. Anda perlu lebih cerdas dari kekurangan yang dimiliki oleh peserta training yang hadir di kelas-kelas Anda. Bagi teman-teman yang mau gabung join di kelas online dan offline, silakan klik nomor link di atas atau komen di bawah ini. Saya Ilyas Abso, sukses selalu, berkah berlimpah.